saudaraku sekalian yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah belajar bersama bahwa yang namanya berkata atau berbicara atau mengungkapkan sesuatu itu kita harus hati-hati, jangan sampai lepas kontrol atau lepas kendali dari diri kita sehingga lisan kita itu menyakiti hati oleh orang lain. Lalu bagaimana biar perkataan kita atau apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita ucapkan itu tidak melukai hati orang lain? Di antaranya ada beberapa kaulan yang bisa kita sebagai pedoman untuk kita berbicara. Ada kaulan karima, yaitu berkata yang baik-baik, berkata-kata yang itu terhormat, itu adalah kaulan karima. Ada kaulan sadida yang tegas ketika kita berkata itu, atau juga ada kaulan layyina yang lemah lembut, yang penuh santun dan ramah. Itu sebagai seorang muslim kita seharusnya kita bisa menjadi pribadi yang betul-betul lemah lembut kepada orang lain, kayak gitu. Ada juga kaulam baligho, yaitu kata-katanya itu ringkas dan bermakna, kayak gitu. Dan yang lain-lain itu kita bisa sama-sama belajar dari kaulan-kaulan itu. Dan di sisi lain ternyata di samping berbicara itu membuat atau menimbulkan problem yang banyak, tapi ternyata dengan berbicara yang baik, dengan berbicara yang tepat dan tertata dengan bagus, itu membuat seorang itu mulia juga. Ya memang diam itu emas, tapi berkata baik itu adalah intan dan berlian, kan kayak gitu. Jadi sebagai seorang yang muslim kita harus bisa memilah-milah mana perkataan-perkataan yang itu akan melukai di hati orang lain atau malah menimbulkan problem yang efeknya itu akan sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita sampaikan itu lurus atau sejalan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip mendasar kita di dalam Islam. Bahkan bercanda ya tidak masalah bercanda kayak gitu. Bahkan dulu Nabi itu pernah bercanda sama nenek-nenek tua. Ada yang bertanya itu nenek tua kepada Nabi, Nabi besok saya itu masuk surga atau enggak sih, kayak gitu kan. Terus Nabi bilang kayak gini, di surga, bukan di surga, tapi jenengan besok tidak masuk surga. Gitu. Terus akhirnya nenek-nenek tua itu nangis kayak gitu kan. Terus tapi Nabi malah tertawa kayak gitu. Loh, Nabi saya nangis kok jenengan malah tertawa kayak gitu kan. Oh besok itu orang yang masuk surga itu dimudahkan semua, makanya nggak ada nenek-nenek kayak gitu. Itu candaan Nabi itu mesti benar atau candaan Nabi itu mesti baik dan tidak mengada-ada. Coba kita introspeksi diri atau bermuhasabah diri bahwa ternyata perkataan-perkataan kita atau apa yang kita sering obrolkan di di pos-pos kamling atau di tempat nongkrong-nongkrong kita itu ternyata malah hal-hal yang terkesannya itu mengada-ada atau kita membumbui seakan-akan heroik sekali kayak gitu kan. Tapi pada dasarnya pokoknya dalam berkata itu bercanda tidak masalah atau berkata saling berinteraksi dengan orang lain bermasyarakat juga tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kita itu lepas dari kontrol kesadaran kita sehingga apa yang kita sampaikan itu melukai oleh orang lain atau melukai hati orang lain. Jangan sampai kita sebagai pribadi muslim yang harusnya itu menyelamatkan, mengayomi, penuh kasih dan cinta perdamaian dan tanpa pertikaian itu malah menjadi seorang yang memercikkan api yang terus akhirnya itu menyalakan kedendaman, kebencian dan pertikaian oleh karena lisan kita. Jadi di kesempatan penuh berkah di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita bersama-sama untuk memperbarui diri dan kita sama-sama untuk belajar kembali, menata ulang, apalagi kita itu berkata-kata, kita berucap atau kita mengungkapkan atau berekspresi dengan teman-teman kita atau dengan masyarakat di lingkungan kita lebih mengerem atau lebih lebih berhati-hati sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak hanya tidak melukai tapi bermanfaat. Syukur-syukur
orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu terinspirasi. Sehingga orang pun ketika hadir kita di sekeliling mereka tidak malah menjauhi atau dia lagi ya gitu kan. Tapi kehadiran kita itu dirindukan oleh siapapun orang di sekeliling kita ataupun teman kita atau orang baru yang kita kenal. Berbicara itu memang satu kegiatan yang purba ya, karena berbicara ini dari dulu sejak ditemukan aksara terus akhirnya kita bisa melisankan itu sehingga terbangunlah peradaban modern. Sekarang ini ya hasil dari ide, gagasan atau kreasi yang tertuang dari orang-orang yang saling berdiskusi terus akhirnya bisa membangun peradaban yang luar biasa pada zaman modern kali ini. Namun berbicara itu memang ada bingkai dalam agama itu. Ada bingkainya di situ sehingga berbicara itu pada dasarnya boleh-boleh saja kayak gitu. Tapi kalau sampai ada dalil yang melarangnya itu baru diharamkan. Contohnya apa? Ya fitnah, ghibah itu kan salah satu apa yang kita sampaikan tapi itu dilarang kayak gitu karena tidak sesuai dengan fakta atau sesuai dengan fakta tapi apabila orang yang dia itu mendengarkannya kayak gitu kan itu mereka akan terganggu atau tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Makanya kita perlu ketahui juga adab-adabnya seperti apa ya. Adab-adab orang berbicara itu ya jangan sampai menyinggung orang lain, jangan sampai berbicara yang sia-sia, jangan sampai melebih-lebihkan sesuatu yang sebetulnya itu berbeda dengan nyatanya kayak gitu. Dan kita harus cross check atau tabayun ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu, apakah sesuatu itu memang benar dari sumber yang sudah kredibel atau terpercaya itu memang benar atau enggak kayak gitu kan. Jangan-jangan itu cuma kabar yang dihembus-hembuskan saja untuk menjatuhkan orang lain kan kayak gitu. Nah makanya ada seni sendiri kalau di ilmu retorika itu kan ada retorika bagaimana kita berbicara yang tertata yang baik bahkan bisa mempengaruhi orang lain sehingga dia itu terinspirasi, dia itu tergetar hatinya atau spiritnya atau semangatnya itu menjadi luar biasa. Dulu itu kan ada Bung Karno yang dia itu bisa berpidato berapi-api menggebu-gebu itu seperti Bung Tomo juga kayak gitu. Tapi juga ada pada zaman Nabi itu Abu Jahal, Abu Lahab yang mereka itu menghembus-hembuskan kebencian dan kedengkian kepada Nabi kayak gitu kan. Makanya dari tokoh-tokoh ada contoh-contoh dari dulu yang sudah ada itu tinggal kita mau menjadi siapa kayak gitu kan. Kita akan menjadi seorang yang menginspirasi atau menjadi seorang yang menghembuskan kedengkian, iri hati kayak gitu atau kebencian seperti itu.